Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon izin Bapak Pembina, izin memperkenalkan diri. Nama saya Hilman Mulyawan, asal dari Bekasi, prodi TKL semester 1 dengan NIT 22.7.04.058. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan memaparkan dan menjelaskan beberapa hal tentang makna Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi tonggak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan negara. Nilai-nilai yang telah disepakati bersama itu juga menjadi sarana menyatukan masyarakat dan dapat digunakan sebagai prosedur penyelesaian konflik. Hal ini sesuai dengan gagasan para pendiri negara terkait pentingnya mencari nilai-nilai bersama yang dapat menyatukan berbagai golongan masyarakat secara konkret dalam kehidupan sehari-hari. Secara luas, makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah visi atau arah dari penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut yakni terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, kesadaran dan kesatuan, kerakyatan, serta nilai-nilai keadilan sebagaimana termuat dalam Pancasila. Ideologi dapat disebut juga sebagai sistem nilai yang terdiri atas nilai dasar yang menjadi cita-cita dan nilai instrumental yang berfungsi sebagai metode atau cara untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Ideologi memiliki arti yang sangat penting bagi suatu negara, termasuk ideologi Pancasila bagi Indonesia. Arti ideologi bagi suatu negara yaitu: 1. Negara mampu membangkitkan kesadaran akan kemerdekaan, memberikan tujuan mengenai dunia, serta memberikan motivasi perjuangan untuk mencapai yang dicita-citakan. Yang kedua, suatu bangsa dan negara dapat berdiri kokoh dan tidak mudah terombang-ambing oleh pengaruh ideologi lain, serta mampu menghadapi persoalan yang ada. 3. Memberikan arah dan tujuan yang jelas menuju kehidupan yang dicita-citakan. 4. Mewujudkan persatuan dan kesatuan demi kelangsungan hidup bangsa. Yang kelima, menyatukan orang dari berbagai golongan, suku, agama, ras, dan bahkan ideologi menjadi satu. Yang terakhir ada mengatasi konflik atau ketegangan sosial. Hal yang bisa terjadi ini dapat diatasi oleh dengan adanya kesatuan ideologi negara Indonesia. Pedoman hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila berisi 5 dasar tentang jati diri bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila menggambarkan tentang Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara bagi manusia Indonesia seluruhnya dan satuannya. Lalu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berasal dari budaya Indonesia. Sebagai inti dari nilai-nilai budaya Indonesia, Pancasila juga disebut sebagai cita-cita normal bangsa Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia juga memiliki arti bahwa Pancasila menjadi sumber cita-cita, moral bangsa dan menjadi bentuk budaya Indonesia. Lalu Pancasila juga mengatur cara pandang bangsa Indonesia sebagai petunjuk kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa yaitu menjadi arah dalam bertindak dan berperilaku bagi warga Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi bangsa. Fungsi Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia yakni percaya oleh seluruh bangsa Indonesia sebagai pedoman berkehidupan bangsa dan bernegara. Fungsi Pancasila ini yang membuat pendidikan nilai dan moral Pancasila diperlukan sejak usia dini. Fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa juga memiliki arti bahwa Pancasila harus mampu menjadi pedoman hidup bagi rakyat Indonesia dan mengaruhi perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat. Masih dipegangnya nilai-nilai Pancasila membuat bangsa Indonesia tidak terombang-ombang tanpa arah dan tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Luciana Trikusuma, TKL semester 1, asal Karawang. Izin Bapak dosen, izin menjelaskan tentang Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan dasar ideologi negara di Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dan terdiri dari 2 kata yaitu panca dan berarti 5, dan sila yang mempunyai definisi prinsip atau asas. Pancasila sebagai dasar yang berlaku di Indonesia memiliki banyak nilai yang terkandung di dalamnya. Sila pertama,
ketuhanan yang Maha Esa memiliki makna kemerdekaan beragama bagi seluruh bangsa Indonesia. Di Indonesia yang mempunyai banyak sekali jenis agama yang ada dan memiliki 6 agama yang diakui di Indonesia, diantaranya agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pancasila mempunyai 5 sila yang memiliki poin-poin penting yang saling melengkapi satu sama lain. Pada sila pertama ini memiliki makna agar setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk menganut dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan individu masing-masing. Sehingga pada sila pertama ini dapat menumbuhkan rasa toleransi antar umat beragama yang ada di Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mempunyai arti tentang hak kebebasan dan kemerdekaan yang dijunjung tinggi. Nilai manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang harus dihargai sebagaimana mestinya karena telah diberi akal budi, emosi, dan kehendak untuk dipakai secara adil dan beradab. Sila ketiga merupakan persatuan Indonesia. Persatuan mempunyai makna gabungan dari beberapa bagian yang menjadi satu, yang artinya bulat, tidak terpecah. Banyak tahap-tahap untuk mencapai persatuan Indonesia, diantaranya bangsa Indonesia memiliki perasaan senasib satu kelompok dengan kelompok lainnya. Bangkitan nasional, Sumpah Pemuda, dan tidak lupa adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada era modern ini, persatuan Indonesia bisa disebut juga dengan nasionalisme. Nasionalisme adalah perasaan satu sebagai suatu bangsa dan memiliki rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna dari sila tersebut adalah kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kita harus saling menghargai pendapat satu sama lain, melakukan musyawarah secara mufakat untuk mencapai tujuan bersama. Sila kelima yaitu melakukan musyawarah secara mufakat untuk mencapai tujuan bersama. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti bahwa setiap warga Indonesia mendapat perlakuan yang sama dan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Penetapan Pancasila sebagai dasar dari ideologi-ideologi negara Indonesia memberikan pengertian bahwa negara Indonesia merupakan negara Pancasila. Hal tersebut berarti bahwa semua harus tunduk pada Pancasila dengan membela dan melaksanakan dalam seluruh perundang-undangan berdasarkan Pancasila. Pandangan tersebut melukiskan bahwa Pancasila merupakan penopang yang kokoh bagi suatu bangsa. Pertahankan dan kembangkan dengan tujuan bersama untuk melindungi martabat, kewajiban, dan hak-hak semua warga bangsa Indonesia. Pada hakikatnya, Pancasila mempunyai banyak poin-poin penting dan mengandung makna yang positif untuk kehidupan warga negara di Indonesia. Selain itu, Pancasila juga berisi tentang konsep-konsep kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, sekaligus memiliki pemikiran atau gagasan mengenai tatanan kehidupan yang sesuai dengan Pancasila. Pancasila bukan hanya menuntun kita sebagai petunjuk arah untuk melaksanakan kehidupan di dunia, tetapi juga digunakan sebagai petunjuk arah kehidupan pasca kehidupan di dunia. Jika penerapan Pancasila dilaksanakan dengan baik dan diartikan secara benar, Indonesia akan memiliki pribadi bangsa yang baik dan tidak terpecah belah. Sebagai dasar negara, maka Pancasila sekaligus sumber hukum yang memiliki artian bahwa semua hukum yang disusun harus berdasarkan Pancasila. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.